Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Analisis Data Finansial. Baik, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai software statistik ya. Namanya adalah software SPSS, di mana sebagai awalan kita akan belajar tentang manajemen data pada SPSS. Adapun beberapa capaian pembelajaran di materi ini ada 5 ya di sini. Yang pertama, nanti diharapkan para mahasiswa mampu membuat variabel dan input data pada SPSS. Kemudian nanti juga bagaimana cara menyimpan sebuah pekerjaan yang sudah kita kerjakan di dalam SPSS. Kemudian mahasiswa mampu melakukan tahapan compute dan recode pada data di SPSS. Kemudian mahasiswa mampu melakukan splitting dan select case data pada SPSS. Kemudian nanti kalau waktunya cukup, kalian bisa diharapkan mampu melakukan analisis deskriptif pada data multivariate pada SPSS. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memvisualisasikan data multivariate dengan SPSS. Jadi ada 5 topik yang akan kita bahas pada materi kali ini. Baik, langsung saja kita menuju ke SPSS ya. Jadi diharapkan kalian semua sudah menginstal software IBM SPSS ini. Jadi pada saat kalian sudah membuka, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, tahapan pertama, kalian pilih New Dataset yang ini. Ini adalah kalian akan memilih blank dataset. Dan kalian klik Open. Nah, maka akan muncul lembar dataset yang tampak seperti Excel ya. Jadi ada sel-selnya, ada var ini adalah nama variabelnya apa, kemudian ini kolom, kemudian ada barisnya juga. Nah, kemudian selain lembar datasheet ini, di Excel nanti juga akan ada keluar lembar output seperti ini. Jadi ini dataset ini adalah untuk menyimpan datanya, kemudian yang output ini adalah nanti keluaran atau hasil analisisnya akan keluar di output. Oke, kita menuju ke datasheet terlebih dahulu. Di dalam datasheet di sini ada 2 sheet ya. Ada yang namanya data view dan juga ada variable view. Untuk yang apa bedanya data view dan variable view? Data view di sini adalah untuk melihat atau menampilkan data-data yang sudah kita inputkan. Kemudian variable view ini adalah untuk di mana kita akan membuat sebuah variabel baru, yaitu ada di variable view. Jadi kalau misalnya datanya masih kosong seperti ini belum bisa kita isi ya. Ini sudah bisa kita isi, cuman belum bisa kita definisikan ini variabel apa. Jadi langkah pertama kalau misalnya kita membuat melakukan analisis dari blank sheet seperti ini, kita ke variable view terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada beberapa kolom ya, ada name, type, width, decimal, label, dan seterusnya. Nah, di sini misalkan kita ingin membuat sebuah database di mana isinya nanti variabelnya adalah nama, gender, pendidikan, nilai 1, dan nilai 2. Nah, maka untuk mentransform variabel ini ke dalam SPSS, kita menuju ke variable view. Nah, di mana yang pertama ini adalah variabel apa yang ingin kita masukkan pertama kali. Variabelnya adalah variabel nama, misalkan ya. Nama mahasiswa, nama saja ya. Nama. Kemudian kita klik nomor 2. Sepertinya tadi ada spasi. Nama, kemudian kita enter. Nah, tadi kenapa tidak bisa? Karena tadi setelah nama saya beri spasi, jadi tidak boleh mengandung spasi ya di dalam nama. Nah, kemudian setelah nama kita enter,
kemudian ada apa tadi? Gender ya. Gender, kemudian pendidikan, kemudian nilai 1, nilai 2. Baik. Kemudian kita melihat ke kolom yang kedua, type. Type ini apa? Type ini adalah untuk mendeskripsikan variabel apa yang kita punya. Jadi kalau kita klik di sini, di dalam type itu ada banyak ya. Jadi kalau nama itu tipenya adalah kita menggunakan string ya. Nama kita menggunakan string. Ini karakternya ini maksimal ya. Berarti ini kita bisa rubah jadi 20 misalkan. Kemudian desimal, kalau nama kan tidak ada desimal ya. Nah, label ini adalah keterangan, berarti ini adalah nama responden misalkan. Ini. Kemudian ini kita biarkan saja, measure-nya ini nominal ya. Kemudian kita ke gender. Gender di sini type-nya adalah misal adalah string ya. Berarti kalau string adalah yang kita tuliskan adalah kalimat ya. Kemudian width-nya adalah apa? Label ini adalah jenis kelamin responden. Nah, di dalam value ini kita bisa isikan ya. Kalau gender itu kan kategorik ya. Misalkan value-nya adalah laki-laki. Value-nya adalah 1. 1 itu berarti dia adalah laki-laki. Dan kita add. Kalau value-nya adalah 0, maka kita beri label dia perempuan. Kita add di sini. Oke. Kemudian pendidikan ya. Jadi sesuatu variabel yang berupa kategori itu bisa kita definisikan di dalam value ini ya. Kemudian pendidikan ini kita juga bisa string ya, string. Nah, kemudian ini adalah pendidikan terakhir responden. Kemudian di sini kita bisa isikan 1 itu adalah untuk tingkat pendidikan SMA ya. Kemudian 2 itu tingkat pendidikan, kita remove dulu. 1 itu SMP misalnya, atau SD. 2 itu SMP. 3 itu SMA. 4 itu perguruan tinggi. Oke. Jadi ada 4 kategori di dalam pendidikan nanti ya. Nah, kemudian nilai ini kita isikan numerik saja ya. Nilai adalah numerik, nilai 1 numerik, nilai 2 juga numerik. Nah, nilai di sini measure-nya kalau misalnya numerik itu kita pakai skill ya. Skill ini untuk data-data rasio dan data-data yang continue. Kita pakai measure-nya adalah skill. Baik, kalau sudah seperti ini, kita back ke data view ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, di sini kita tuliskan ya. Untuk yang gender dan pendidikan ini bisa kita rubah ke numerik ya. Karena tadi kita sudah oke. Ya, karena gender dan pendidikan ini nanti kan kita isikan 01 ya, maka kita rubah tipenya adalah numerik. Tapi di measure-nya ini bukan menggunakan scale ya, karena dia kategorik maka kita menggunakan nominal. Untuk gender kita pakai nominal, untuk pendidikan karena ada tingkatan bisa kita gunakan yang ordinal. Oke.
Di sini bisa kita isi ya, nama misalkan Rara, Rani, Budi, Ika, Setia, Joko misalnya. Kemudian gendernya kita isi Rara itu, sorry tadi yang perempuan itu 0 ya, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, untuk pendidikan bisa kita pilih saja ya, misalnya seperti ini. Nah, untuk nilai bisa kita isi 70, 65, 55, 80, 91 misalkan seperti ini. Ini kita isi sembarang ya. Kita isikan dulu. Nah. Oke. Nah, di sini kenapa ada 70,00? Itu bisa kita lihat di sini desimal ya. Jadi ini settingnya desimalnya adalah 2. Kalau misalnya kita tidak ingin ada desimal, kita bisa setting ininya 0. Ya. Maka desimalnya tidak akan muncul. Baik, ini adalah membuat variabel dan input variabel. Itu adalah capaian yang pertama tadi. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menyimpan data, kita bisa klik file, kemudian save ya. Nah, di sini data yang sudah kita inputkan bisa kita simpan di sini. Misalnya kita beri nama data contoh manajemen data PSS misal. Dan kita klik save. Nah, maka dia sudah tersimpan datanya. Baik. Yang kedua adalah kita melakukan tahapan compute dan recode ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah punya data seperti ini, kemudian kita ingin melakukan sebuah kita ingin sedikit mengedit data atau menambahkan data gitu ya. Nah, di sini kita pilih kalau kita mau compute dulu ya. Compute variabel itu misalkan kita mau menambahkan satu variabel, di mana variabel yang akan kita tambahkan di sini adalah rata-rata misalkan, rata-rata dari nilai 1 dan nilai 2. Nah, kemudian kita klik transform ya, kita klik transform. Kemudian kita pilih yang compute variable. Oke. Nah, target variabelnya kita beri rata-rata ya. Rata-rata namanya. Di mana rata-rata ini adalah nilai 1 ditambah nilai 2 dalam kurung ya. Dibagi 2 ya. Ini adalah rata-rata dari nilai ya. Kemudian kita klik OK. Oke, di outputnya di sini sudah muncul ya, tidak ada error. Di sini sudah execute. Execute berarti dia sudah dijalankan. Nah, maka ini akan muncul variabel baru, namanya variabel rata-rata. Rata-rata ini adalah nilai rata-rata dari nilai 1 dan nilai 2. Oke, itu untuk yang compute. Nah, kemudian kita akan melakukan recode ya. Recode di sini kita ingin memberi label ya. Label pada masing rata-rata. Kalau misalnya nilainya itu misal kita buat ada 3 ya. Untuk recode nilai kita buat ada 3 nilai ya. Jadi kalau kurang dari berapa tadi? Kurang dari 65 ya. Kurang dari 65 maka dia C misalkan. Kemudian 66 sampai dengan 75 maka dia B. Lebih dari 75 maka dia A misalnya. Kita akan memberikan atau membuat sebuah variabel baru di mana kita akan merecode dari nilai rata-rata. Kalau nilai rata-ratanya kurang dari 65 kita beri C, 6675 kita beri B,
Lebih dari 75 kita beri A. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah kita kembali ke SPSS, kita klik transform, ya, transform. Nah, kemudian pilih yang recode ini ya. Ada 2 recode di sini. Recode yang pertama ini adalah kita akan membuat atau merecode sebuah variabel, tapi misalnya into same variable, maka dia akan tidak membuat variabel baru, tetapi dia akan merecode di variabel rata-rata ini. Di variabel rata-rata ini akan berubah menjadi itu tadi C, A, B, dan C. Kemudian yang recode into different variable ini berarti kita akan membuat sebuah variabel baru. Berarti kita mainnya di recode into different variable dulu ya. Oke, kemudian kita pilih yang rata-rata. Oke. Kemudian di sini ada output variable, kita beri nama. Kita beri nama adalah keterangan ya. Oke, kita mau beri keterangan dia nilainya A atau B atau C. Labelnya boleh kita keterangan nilai. Oke. Nah, ini kita klik change. Nah, maka di sini akan muncul rata-rata akan berubah menjadi keterangan. Kemudian kita klik yang old and new value. Nah, itu tadi kan ada 3 ya. Kita lihat dulu yang pertama, kurang dari 65. Jadi kalau kurang dari 65 itu kita klik yang range lowest true value. Ini berarti kita isikan kalau dia di bawah 65 ya. Berarti ini di bawah 65 itu berarti 64 ya, mulai dari 64. Karena 65-nya nanti kalau kita tuliskan dia ikut gitu ya. Lowest true value 64, kemudian new value-nya dia C. Sorry. Oke, variable are string. Nah, kalau ini tidak kita centang, maka dia nanti outputnya adalah numerik ya. Karena kita tadi mau memberikan label A, B, C, maka kita klik yang are string ya. Nah, ini value-nya C. Kemudian kita add. Nah, jadi kalau di bawah 64 dia akan C. Kemudian yang kedua adalah 66 sampai 75, maka kita klik yang range 66 sampai dengan 75 ya. Maka value-nya adalah B. Kita add. Kemudian yang terakhir adalah lebih dari 75, berarti range to highest 76. Berarti ini adalah A. Oke, kita add. Dan kita klik continue ya, sudah A, B, C, kita klik continue. Dan kita oke. Oke, sudah execute ya, tidak ada error. Nah, kita lihat di sini, maka di sini akan muncul sebuah variabel baru bernama keterangan. Ini akan menampilkan keterangan-keterangan dari nilai rata-rata ini. Di 68,5 adalah B, 60,5 C, ini B, A, ini B. Oke, itu adalah compute dan juga recode ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, kita akan melakukan splitting dan select case ya pada data. Splitting dan select case ini maksudnya adalah untuk splitting ya. Untuk splitting itu kita masuk ke data, kemudian kita klik split file ini ya. Split file, kemudian yang bisa di split itu hanya yang datanya kategorik ya. Jadi kita akan membagi data berdasarkan kategori yang mana. Oke, karena data yang kategori di sini ada gender dan pendidikan. Oke, sekarang kita mau split untuk yang gender ya. Jadi kita pilih variabel gender. Kemudian organize output by group ya. Kemudian kita pilih. Dan kita oke. Oke.
splitting itu adalah mengurutkan ya. Jadi dia dibagi datanya di split gitu, tapi berdasarkan urutan ya. Jadi kalau gender dijadikan satu kelompok, maka dia gender 0, dia akhirnya urut, ini mulai dari 0, 0, 0, kemudian ini 1. Ini untuk yang split ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita ingin menganalisis misalnya hanya yang variabel respondennya yang perempuan nih. Nah, ini bisa kita split dulu. Kalau yang tadi campuran kan kita harus cek satu-satu kan itu tadi nggak urut ya. Kemudian kita coba back. Oh sorry, bisa di back ya. Aduh, oh nggak bisa di back. Baik. Nah, itu split. Nah, kemudian ada yang namanya select case ya. Untuk yang select case ini, select case ya. Select case ini juga hampir sama seperti split, tapi dia lebih ke filtering ya. Jadi dia lebih seperti filtering. Nah, di sini kita juga ambil ini ya, use filter variable, kemudian kita pilih yang jenis kelamin ini, kemudian outputnya kita pilih dulu yang filter out unselected case, kemudian sorry, ini kita pilih yang if condition ya, if condition, if. Nah, kita akan memilih jenis kelamin yang 0 ya kan. Kita hanya ingin menampilkan responden perempuan. Berarti kita if gender 0 continue, kemudian output yang ini, kemudian kita oke. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Jadi dianggap data yang lain ini disembunyikan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menganalisis deskriptif, misalnya mencari rata-rata dari variabel nilai 1, maka yang dihitung hanya 3 data ini. Yang 3 data laki-lakinya ini di hidden, jadi dia tidak diikutkan di dalam perhitungan. Itu adalah select case ya. Jadi kalau dicoret ini berarti dia disembunyikan datanya. Kemudian nah, ini kalau misalnya kalian mau pilih outputnya yang copy selected case to a new dataset, misalnya nama datasetnya adalah responden perempuan misal ya. Nah, ini anggap aja nanti datanya kalian banyak gitu kan. Ini hanya contoh ya. Kemudian kalian oke. Nah, maka di sini akan muncul sebuah dataset baru. Nah, dataset baru bernama responden perempuan ya. Dimana di sini akan menampilkan hanya yang gender perempuan saja. Karena itu tadi dipindahkan atau di-copy ke dataset yang baru. Itu adalah contoh untuk yang select case dan juga splitting variabel. Oke. Nah, kemudian melakukan analisis deskriptif. Oke. Kita kembali ke sini, kemudian kita akan unselect ya. Sorry. Nah, kita pilih kayak all cases ya. Nah, kita kembalikan tadi, kita pilih yang data, kemudian select case, kita pilih select yang all cases ya. Oke. Nah, misalkan kita ingin melakukan analisis sederhana, ya, analyze, deskriptif statistik. Nah, di sini kita akan bermain di frekuensi dan deskriptif. Untuk yang frekuensi di sini hanya untuk variabel-variabel kategorik ya. Nah, jadi variabel kategoriknya di sini ada jenis kelamin, pendidikan terakhir. Oke, statistik. Sorry, ternyata frekuensi itu banyak juga ya. Bisa yang
rasio juga. Oke, kita pilih dulu yang variabelnya adalah kategori. Nah, oke. Nah, kan di sini akan muncul frekuensinya ya. Frekuensi jenis kelamin oke, jenis kelamin responden perempuan. Itu dia 3. Pendidikan terakhirnya ada 3. Data, jumlah datanya ya, ini jumlah data. Nah, kita lihat di sini frekuensi. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau melakukan analisis karakteristik data misalkan, nah, kalian bisa pakai ini. Kalian bisa pakai frekuensi. Jadi di sini bisa terlihat untuk responden perempuan ya, ini ada keterangannya. Untuk responden perempuan, tingkat pendidikannya yang berjumlah yang memiliki tingkat pendidikan SMP itu ada 1, yang tingkat pendidikannya SMA ada 1, yang tingkat pendidikannya 5. Oh, sorry, 5 tadi belum terdefinisikan ya. Yang tingkat pendidikannya 5 ada 1 ya, frekuensi berarti menandakan jumlah. Nah, kemudian di sini ada jenis kelamin responden untuk yang laki-laki, ini yang ini. Nah, ini untuk yang perguruan tinggi ada 1. Nah, bagaimana kalau untuk yang frekuensi tapi kita coba yang ini. Nah, ini untuk membalikannya kita klik, kita back ini ya. Untuk yang nilai, oke. Nah, ini statistik. Nah, di sini kita bisa centang min, median, kemudian standar deviasi, variance, minimum, maksimum. Oke, kita bisa continue. Nah, oke. Nah, maka di sini akan muncul. Tapi untuk yang frekuensi itu dia munculnya dibagi berdasarkan respondennya, kan? Nah, ini kelebihannya yang frekuensi ya. Jadi di sini langsung dibagi untuk frekuensi di mana dia laki-laki dan perempuan. Jadi ini adalah statistik deskriptif untuk yang responden perempuan. Kemudian di sini adalah statistik deskriptif untuk responden laki-laki. Nah, kemudian apa bedanya kalau misalnya kita melakukan analyze, deskriptif, statistik, kemudian yang deskriptif yang ini ya. Nah, berarti kalau kita pilih yang deskriptif yang bawah ini, option, nah di sini option kita centang semua ini ya. Oke. Nah, oke. Oke, jadi hampir sama ya. Kalau untuk yang deskriptif itu juga deskriptif jenis kelamin responden perempuan, jenis kelamin responden sama dengan laki-laki. Oke. Baik, harusnya dia kalau misalkan tidak ada pembaginya, display order variable list. Oke. Gender no filter. Oke. Oh, yang ini ya. Ya. Ya, karena di sini tadi ada, sepertinya tadi masih terdeteksi adanya split ya. Jadi makanya dia pada saat dilakukan perhitungan deskriptifnya, dia otomatis akan tersplit. Akan tersplit perempuan dan laki-laki. Gitu, ya. Karena tadi kan belum di unsplit ya. Ini belum di unsplit, oh ya ini. Ya, kenapa ini pada saat saya melakukan perhitungan deskriptif statistik, dia otomatis sudah tersplit seperti ini ya. Karena tadi kan kita sudah melakukan splitting file ya. Nah, tapi kalau misalnya kita coba kembalikan split filenya, kemudian kita klik analyze all cases ya. Kita oke. Nah, ini split file off ya.
Nah, kalau misalnya kita lihat bedanya, kalau kita melakukan deskriptif statistik yang ini, nah, maka dia munculnya adalah dia secara general ya. Secara general tidak dibagi berdasarkan gender. Jadi rata-rata responden secara keseluruhan seperti itu. Jadi, itu bedanya kalau misalnya kita melakukan split, memudahkan kita untuk melakukan identifikasi karakteristik data berdasarkan gender, atau nanti misalnya kita mau melihat karakteristik data berdasarkan tingkat pendidikan, nah itu bisa kita split dulu baru kita melakukan perhitungan statistik deskriptifnya. Nah, baik, itu saja untuk materi manajemen data di SPSS ya. Untuk yang visualisasi data multivariate, kalian bisa menyimak di video berikutnya. Baik, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.